Enggak dosa salah pilih itu. Ingat Pak, nanti tanggal 14 Februari salah milih enggak dosa. Enak aja medeni rakyat. Awas Bapak Ibu, kalau Anda salah pilih nanti Anda disiksa dalam neraka. Enak aja. Kita mah nggak dapat apa-apa, masih masuk neraka gara-gara nyoblos. Mending gak usah nyoblos. Betul betul. Tepuk tangan dulu. Jangan nakut-nakutin umat, jangan. Cuma nyoblos tok kok. Jadi kalau ijtihad kita salah, pahalanya satu, dapat pahala, Pak. Kalau ijtihadnya benar, pahalanya dua. Jadi nggak usah takut. Hanya saja memang dulu Nabi enak milihnya, yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khomer. Pilihannya pasti, adresnya jelas. Persis kayak nyanyian zaman dahulu. Gimana nyanyiannya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Wih, keren. Ke ibu-ibu ini kalau nyanyi nomor 1 ya Pak. Ngaji aja yang malas sekarang. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak milihnya. Coba saya mau tanya ibu-ibu, kalau yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar, pilih susu atau khamar? Susu. Kalau yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun, milih di madu apa di racun? Coba kita ulang lagi. Ini mungkin bayi kurang terang mak-mak nih. Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar, milih susu nopo khamar? Susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun, milih di madu nopo di racun? Masya Allah. Ada yang jawab di racun loh Pak. Ada yang jawab di racun. Milih di madu makan mati, milih di racun mati. Ya sama, lakinya kawin lagi. Sudah hadir kembali pada kesempatan kali ini di bulan Rajab ini. Yang jelas Bapak Ibu, bulan Rajab adalah bulan yang diberkahi, karena segala kebaikan kita dilipat gandakan. Wa fi rajaba bisab'in, di bulan Rajab ini kebaikan kita dikali 70. Wa fi sya'bana bisab'in mi'ah. Matur suwun. Bulan Sya'ban, bulan ruah nanti dikali 700. Wa fi ramadhana bi alfi, bulan Ramadan 1000. Jadi kalau kebaikan dilipat gandakan, muncul pertanyaan, apakah dosa juga dikali lipatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, amal soleh, maka untuknya ganjarannya 10 kali lipatnya. Ini sekurang-kurangnya, ini setidak-tidaknya. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Sebaliknya, barang siapa yang datang membawa satu dosa, dia tidak akan dibalas kecuali hanya semisalnya saja. Gusti Allah Maha Baik, pahala dilipat gandakan, dosa-dosa hanya dibalas semisalnya saja. Ditambah lagi dawuh Kanjeng Nabi, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, di mana amal soleh kita hari ini, kebaikan kita saat ini menghapus dosa-dosa di masa lampau. Bu, kita ini banyak dosa nggak kira-kira Pak? Banyak Bu. Banyak aja apa banyak banget? Apa menes yang lemu-lemu ya Bu? Banyak betul dosanya. Walaupun yang kurus jangan bangga dulu. Jangan-jangan kurus bukan karena kurang makan, tapi kebanyakan dosa, makanya kurus.
Kita semua banyak dosa. Amal soleh kita hari ini, ngaji kita saat ini, ibadah kita di bulan Rajab ini, mudah-mudahan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ini hikmah pertama, kita memperingati Isra wal Mi'raj. Hikmah yang kedua, kita memperingati Isra wal Mi'raj ini adalah Isra-nya Nabi, Mi'raj-nya Nabi itu kembali kepada Allah. Pembelajarannya cepat atau lambat, tidak sekarang nanti, kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Betul atau betul? Karena begini, dawuh Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah, latarkabunna tabaqan an tabaq, masuk dari firman Allah, niscaya pasti kalian semua akan meniti tahapan demi tahapan dalam kehidupan. Manusia itu bertahap, 0 sampai 7 tahun usia anak-anak, usia bermain. 7 sampai 14 tahun usia menghafal. Makanya yang paling bagus Bapak Ibu, pesantren itu umur 7 tahun. Anak kita mondok itu umur 7 tahun. Menghafalnya cepat sekali. Cuman masih langka, pondok anak sekarang masih langka. Yang banyak masih madrasah diniyah, TPA, TPQ, Pak. Tapi aslinya yang paling afdol ke pondok mungkin umur 7 sampai 14 tahun. Karena usia menghafal, tapi belum paham. 14 sampai 21 tahun usia berkembang, remaja beranjak dewasa. Ini yang paling rentan berbahaya. Anak umur 14 sampai 21 tahun mudah ikut-ikutan, mudah panas-panasan. Kalau kata orang Bapak Ibu, efek bandwagon. Apa itu efek bandwagon? Mudah melok-melokan, konvoy-konvoyan, melok geng motor, melok tawuran. Itu rata-rata di usia 14 sampai 21 tahun. Gampang panasan. Alah elo, koordinator mahasiswa KKN, gini badan gede tapi belum punya pacar, umpama. Udah punya pacar belum ya? Udah kayaknya ya. Jadi gampang panas. Ala lo minum setengah botol udah teler. Lihat noh teman kita minum 10 botol nyungsep di got. Air got juga diminum, gampang panasan. Maka usia rentan begitu, masukkan juga anak ke pesantren. Pilihkan pendidikan yang terbaik. Umur 21 sampai 28 usia menikah. Maka rumus pernikahan itu Bapak Ibu, jangan ada pernikahan dini. Ini tugas Pak Kades sama Bu Kades. Bu Kades mana? Nggak ikut? Nah, berantem sama Pak Kades ini. Oh, ada di belakang, nggak ada. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tugas Bu Kades sebagai ketua tim penggerak PKK tingkat desa memberikan sosialisasi jangan ada pernikahan dini untuk mencegah stunting katanya. Ini masuk akal. Nek biar iyalah Bapak Ibu. Tapi usahakanlah jangan menikah di bawah umur 21 tahun. Umur berapa dulu? Nah, jangan ini pas nikah nih. Umur 21 pas nikah. Pokoknya jangan di bawah umur itu. Usia menikah paling cepat 21 tahun. Pulang KKN langsung dilamar nih kayaknya ya. Menikah paling tepat umur 25 tahun. Nah, itu paling tepat. Umur 25 tahun. Menikah paling telat umur 28 tahun. Makanya benar kalau kata orang, kalau umur masih 25 jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 lewat belum nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Ingat ya dulu, kalau umurnya Mas, nih bujang-bujang gadis, hati-hati. Umur 28 sampai 35 usia bekerja. Maka buat anak muda, kerjalah apa saja yang penting halal. Nih buat anak-anak mahasiswa, mau kuliah dimanapun Anda, kerja itu nggak harus jadi pegawai negeri. Tidak begitu? Ya kalau semua orang pengen jadi pegawai negeri, Pak, bangkrut negara kita. Makanya pekerjaan paling mulia bukan jadi PNS. Pekerjaan paling mulia itu 1 jadi petani, 2 jadi pekebun,
3 jadi nelayan, 4 jadi peternakan. Nah, itu sektor produksi real. Kalau Anda tidak mau jadi petaninya, jadi pengusahanya. Kalau Anda tidak mau jadi peternak, jadi pengusahanya. Itu yang benar. Tanya sama semua pegawai bank, Pak. Apa kata pegawai bank? Pekerjaan paling mulia bukan jadi pegawai bank. Pekerjaan paling mulia bukan jadi PNS yang menerima gaji, tapi di sektor produksi. Ya petani inilah. Makanya petani-petani masuk surga semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya kalau nggak ada petani, gimana mau menggerakkan ekonomi, Pak? Nggak ada yang nandur padi, kelaparan se-Indonesia raya tercintai. Betul, betul. Itu yang real. Maka buat anak muda, kerja apapun yang penting halal. Jangan menghalalkan segala cara. Umur 35 sampai 42 usia kaya. Nek jenengan sampai umur 42 sudah kaya, bakal kaya selamanya. Tapi kalau sampai umur 42 lewat masih melarat, terima melarat. Itu nasib bagiannya. 42 sampai 49 usia tobat. Makanya yang belum tobat ingat umur. Kalau umur sudah di atas 40 segera tobat. Kalau sudah 49 tahun belum tobat, sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri, alias tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Umur 49 sampai 56 usia termatang manusia. Ingat Bapak Ibu, umur 49 sampai 56 usia manusia paling matang. Jadi apa saja matang, jadi kiai matang. Saya ini baru 41 tahun Pak Yai, jadi curung matang, saya mentah ya. Masih 41 Pak, emosinya belum stabil. Matangnya manusia, jiwa matang, pikiran matang, apapun matang. 49. Jadi apapun kalau umur 49 sampai 56 bagus. Jadi presiden bagus, jadi wakil presiden bagus, jadi gubernur bagus, jadi bupati bagus, jadi kiai bagus. 49 56. Karena kalau lewat 56 ketuaan, di bawah 49 kemudaan. 56 sampai 63 ajal. Nah, dengerin Bapak Ibu, 56 sampai 63 ajal. Usia kematian tertinggi itu rentang usia 56 sampai 63. Makanya jenengan yang sudah 56 ke atas siap-siap. Enggak lama lagi mati. 63 sampai 70 tanda panjang umur. Jadi yang mesti ketar-ketir itu Pak, yang 63 ke bawah. Tapi kalau sudah 63 lewat masuk 65, 67, 69, 70 panjang umur. Pak Daryanto pinten? 60. Waduh, masih mengkhawatirkan. Masih dalam rentang usia mengkhawatirkan. Harus banyak persiapan. 70 kelewat sampai 77 tahun. Nah, ingat angka kembar 77. Kalau sudah sampai umur 77 tahun masih hidup, malaikatnya lupa. Jadi pantesan gak mati-mati. 80 belum mati, 90 belum mati, 99 belum mati. Makan saja nggak masuk lagi, berak kencing di celana. Sudah tidur nganti bonyok bokongnya Bu. Akhirnya kita rukyah, habis dirukyah diyasinkan, habis diyasinkan sama santrinya Yai Izhar, baru mati dia. Ternyata apa kata malaikat, lupa saya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang sakit kita yasinkan, itu bukan mendoakan biar cepat mati, bukan. Jangan salah niat. Orang sakit kita yasinkan itu Pak, untuk mengingatkan malaikat Israel. Kalau lupa, ternyata habis diyasinkan ingat malaikat Pak, langsung disikat, dicabut nyawanya. Nah, hidup ini proses, cepat atau lambat, tidak sekarang dan juga nanti, kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Gitu begitu.
Selanjutnya hikmah yang ketiga, kita masuk ke sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 234. Ji Samsu. Nomor hadisnya aja keren ya Pak. 234 Ji Samsu. Monggo Pak, yang ngudut-ngudut silakan. Yang bawa rokok, kalau nggak bawa rokok minta sama kawannya Pak. Kalau nggak malu, kalau malu tahanin asem sampai rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bil burak, didatangkan kepadaku burak. Burak datang kepada Nabi, farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Aku numpak buruk, kata Nabi, sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Bu, Baitul Maqdis itu di mana? Di Sinar Rezeki, ten Palestina nggih. Sampai di Palestina, Baitul Maqdis alias Masjid Al-Aqsa, thumma dakhaltul masjidah fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Makanya Pak, Isra wal Mi'raj niku bukan pertama kali perintah sholat. Jangan salah ucap nih. Isra Mi'raj itu bukan pertama kali perintah sholat. Namun Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Jadi ada kesan seolah-olah sholat ini baru ada ketika Mi'raj. Salah Bapak Ibu. Kit mbien ya sholat, Nabi Adam ya sholat, Nabi Musa ya sholat, Nabi Ibrahim alaihi wassalam ya sholat. Semua nabi-nabi sholat. Nabi kita diangkat ya sholat. Hanya saja belum ada sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu baru diperintahkan ketika Nabi Mi'raj. Makanya sebelum Mi'raj, Nabi masuk masjid, tsumma dakhaltul masjidah fa shallaitu fi rak'atain. Aku masuk masjid, sholatnya 2 rakaat. Selesai sholat Nabi kaget. Tadi nggak ada makmum, tiba-tiba makmumnya penuh. Ternyata makmumnya para malaikat penuh. Ini masjid kita ini kalau subuh penuh nggak Pak? Penuh sama nyamuk. Nyamuk nanti mupeng-mupeng kemana-mana. Kadang-kadang kasihan Bapak Ibu yang pintar-pintar nggak nongol ke masjid, yang nongol yang geblek-geblek. Pas subuhan Pak, dorong-dorongan siapa yang jadi imam, terpaksa yang jadi imam Mbah Slamet. Ada Mbah Slamet nggak ya? Mbah Slamet sing ngimam. Kata Mbah Slamet, aku nggak bisa ngimam karena nggak apal kunut. Kata makmum, udah Mbah nggak apa-apa, nggak kunutan nggak masalah, yang penting subuhan. Ya kunutnya nggak apa soalnya. Oke, kata Mbah Slamet. Mbah Slamet langsung masuk mihrab pengimaman. Sholat 2 rakaat, bacaan yang singkat. Rakaat pertama Al-Fatihah, suratnya Kulhu. Rakaat yang kedua bar Fatihah, Mbah Slamet menang. Makmum kan bingung, kok menang Pak? Dikode sama makmum, aham. Mbah Slamet siap menang. Aham. Masih diem juga. Tambah rame yang aham. Mbah Slamet noleh ke belakang. Kata Mbah Slamet, boleh baca kulhu lagi enggak? Kata makmum, boleh Mbah. Niki imame geblek, makmume tambah geblek. Ya kita makmurkan masjid. Selesai sholat Nabi 2 rakaat, thumma kharajatu, kemudian aku keluar, kata Nabi, faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'in min khamrin wa ina'in min laban, dengan secawan khamr dan secawan susu. Semangkok khamr, semangkok susu. Ditawarkan kepada Nabi, pilih Muhammad. Waktu itu Pak, khamr belum haram. Ayat yang mengharamkan khamr belum turun. Tahu khamr Bu? Ngerti khamr? Susu genderuwo.
Kan ada susu manusia, susu beneran pak, susu sapi, niki susu genderuwo. Kalau orang Batak nyebutnya tuak. Ditawarkan kepada Nabi, waktu itu khamar belum haram, tapi Nabi pilih fakhtartul laban, aku pilih semangkuk susu. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu fitrah. Nah ini pak, pas betul ceramah ini mau pemilu. Milih itu fitrah, hati nurani. Cocok apa cocok? Cocok apa cocok? Nurani. Sebentar nanti kita bahas itu. Kata Pak Kades jangan nyinggung pemilu. Maksud Pak Kades jangan kampanye maksudnya. Kalau nyinggung mah harus pendidikan soalnya. Nabi dulu milihnya susu. Ikhtar fitrah, pilihan kamu fitrah tepat Muhammad. Lo Jibril, kalau saya salah milih, yang saya pilih khamar, apa jadinya? Kalau yang kamu pilih khamar Muhammad, dosa tidak karena belum haram. Enggak dosa salah pilih itu. Ingat Pak, nanti tanggal 14 Februari salah milih enggak dosa. Enak aja medeni rakyat. Awas Bapak Ibu, kalau Anda salah pilih, nanti Anda disiksa dalam neraka. Enak aja. Kita mah nggak dapat apa-apa, masih masuk neraka gara-gara nyoblos. Mending gak usah nyoblos. Betul? Tepuk tangan dulu. Jangan nakut-nakutin umat, jangan. Cuma nyoblos tok kok. Jadi kalau ijtihad kita salah, pahalanya satu, dapat pahala, Pak. Kalau ijtihadnya benar, pahalanya dua. Jadi nggak usah takut. Hanya saja memang dulu Nabi enak milihnya, yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Pilihannya pasti, adresnya jelas, persis kayak nyanyian zaman dahulu. Gimana nyanyiannya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Wih keren. Ke ibu-ibu ini kalau nyanyi nomor 1 ya Pak. Ngaji aja yang malas sekarang. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak milihnya. Coba saya mau tanya ibu-ibu, kalau yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar, pilih susu atau khamar? Susu. Kalau yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun, milih di madu apa di racun? Coba kita ulang lagi. Ini mungkin bayi kurang terang mak-mak nih. Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar, milih susu nopo khamar? Susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun, milih di madu nopo di racun? Masya Allah, ada yang jawab di racun loh Pak. Ada yang jawab di racun. Milih di madu makan mati, milih di racun mati. Ya sama, lakinya kawin lagi. Itu pertanyaannya yang salah. Artinya begini Bapak Ibu, selama masih jelas pilihannya, masih bisa dipilih. Yang jadi masalah itu kalau mak jelas. Kalau kata orang Lampung mak jelas. Kalau kata orang Komering mak jelas. Mengapa mak jelas? Talbisul haqqa bil batil, kecampur. Yang hak sama batil kecampur. Khamar campur susu, nggak bisa dipilih. Madu campur racun, kopi campur sianida, nggak bisa dipilih. Ibarat air campur bensin, separuh air separuh bensin, nggak bisa dipakai. Diminum manusia mabok, diminum motor mogok, nggak ada benernya. Makanya yang hak sama batil nggak bisa kecampur, nggak bisa kecampur. Yang lebih repot lagi bukan talbis Pak, tapi talafi. Nopo talafi? Talafi itu temannya salafi Pak, salafi kir. Yang lebih repot itu talafi, kamuflase, nipu. Kalau dalam bahasa orang sekarang itu kamuflase. Tampilannya kopi, dalamnya sianida. Mereknya madu, dalamnya racun. Hidangannya susu, dalamnya khamar. Nipu. Kalau kata uang Palembang, waluyo. Ada yang namanya waluyo Pak? Ngapura nggih Pak? Enten Pak? Waluyo, wajah lugu ati buayo.
Ngapura kalau ada niku waluyo Palembang, kalau waluyonya Jawa ya enggak lah, kalem beneran. Kita ketipu oleh penampilan, jubahnya sunnah tapi tukang fitnah. Coba lihat sekarang Pak, zaman media sosial banyak orang ceramah tapi isinya fitnah kan? Gak ada bagaimana? Jubahnya sunnah tapi isinya fitnah, penampilnya islami tapi tukang provokasi, kerudungnya panjang yang ser di tanah tapi tukang ngerumpi. Di sana banyak, kalau di sini pusatnya. Kita dihadapkan dengan inkonsistensi, kata anak sekolah. Apa yang kita tampakkan di luar tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kata anak gaul BMW, tahu BMW? Bokong menipu wajah. Kata orang sekarang ya Pak, nggak sesuai dengan kenyataan, bakal kecewa. Kita memang dihadapkan dengan kondisi sedemikian rupa. Mak-mak nih rajin ngaji, tapi kalau ngurumpi ya jago. Ibu-ibu ini Pak, kalau sudah ngomongin orang keriting bibirnya, matanya nanti mendelik. Nah ini Bapak Ibu, kembali lagi bahwasanya Jibril berkata ikhtartal fitrah, pilihan kamu fitrah. Makanya 14 Februari Rabu yang akan datang ini, Kemis G, 7 hari lagi, jangan lupa ojo lali ojo kelalen, datang ke TPS. Warga negara yang baik tidak boleh golput, gitu mungkin. Sengaja ya Bu, nanti Rabu depan 14 Februari ngopor ayam. Sengaja Pak, jangan kemana-mana, kita pesta, kita bergembira, pesta demokrasi. Datang ke TPS, jangan sampai golput, milihnya pakai hati nurani, gitu mungkin. Amalkan doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Apal enggak? Enggak apal, kepanjangan doanya. Enggak apal doanya Bapak Ibu, begitu nyoblos baca bismillah. Bismillah, coblos. Yakin kita enggak dosa, itulah pilihan kita. Itulah hati nurani kita, karena pilihan itu nurani. Nurani itu punya kita masing-masing. Gimana begitu? Bukan punya orang. Bapak-bapak nggak boleh maksa istri, istri nggak boleh maksa suami, tidak boleh ada intimidasi. Kita semua bebas memilih menurut nurani kita masing-masing. Cuman subang saran gak Bu, Pak, subang saran gak? Ne iso. Kalau bisa ya Bu, milih itu rahasiakan, biar nggak jadi ribut Pak. Sampean milih siapa? Rahasia, ini nurani saya. Rahasiakan gak Pak? Apalagi bagi warga yang semua caleg ngasih dia ambil duitnya, itu wajib merahasiakan itu. Karena kalau tidak Pak, ngamuk calegnya. Dasar warga sinar rezeki munafik, duit saya diambil, saya nggak dicoblos. Ini umpama nih, kalau ada yang sedemikian rupa, mending rahasia Bapak Ibu, demi menghargai perbedaan. Ini politik itu urusan dunia. Ini apalagi terkait dengan milih presiden. Ada yang nanya sama saya, Pak Yai, capres mana yang bagus? Bagus semua. Yang 01 Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar, bagus. Yang 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, bagus. Yang 03 Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD, bagus. Cocok atau cocok? Cuman ngapura Pak Kades, ini kan nggak di dalam masjid tapi di luar. Saya tak kampanye. Kalau saya maunya, sayalah yang jadi presiden itu. Wow. Bapak, kalau saya jadi presiden geger sudah rezeki. Jeng jeng teng teng teng. Presiden Suparman Abdul Karim berkunjung ke pasar Sinar Rezeki.
keren. Nanti kalau saya jadi presiden, ibu-ibu saya angkut ke istana negara semua. Kita pengajian nang istana, nanti Pak Kades saya angkat jadi menteri dalam negeri, Pak Yai Izhar menteri agama, Pak Ustadz Miftah menteri pendidikan, ini koordinator KKN tadi sing lemu tadi tak jadi menteri pemuda olahraga. Kok saya jadi stres ya Bu ya? Ya maksud saya begini Pak, kalau maksa betul calonnya harus menang, ya ngapain orang yang jadi presiden, mending kita kan. Tapi hukum dunia nggak begitu. Ini politik murni Bapak Ibu. Untuk politik murni ini luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Biarkan hak masing-masing. Ini bicara tentang hukum dunia, apalagi kalau bicara tentang hukum Gusti Allah, takdir Allah yang tentukan. Kemarin waktu kita pengajian muslimat sudah saya sampaikan, jangankan presiden, perkara besar ini, daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Gitu begitu. Makanya nanti Bapak Ibu begitu hari Rabu habis nyoblos, sore sudah ada quick count, hasil hitung cepat sampai ke penetapan KPU. Andai kata yang terpilih bukan calon kita, ya kalau calon kita mah enak Bapak Ibu, yang menang calon kita. Andai kata yang terpilih bukan calon kita, katakan ini takdir Allah. Ya jangan stres ya Bu, nanti jangan masuk berita warga sinar rezeki stres, masuk rumah sakit jiwa gara-gara capresnya kalah. Jangan sampai sedemikian rupa. Ini urusan dunia, Allah sudah takdirkan. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, panjenengan punya keinginan, dan Allah Maha Kuasa mengerjakan apa yang Ia inginkan. Dikarenakan Allah fa'alun lima yurid, Maha berkuasa mengerjakan apapun yang Ia kehendaki. Maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, lanjut. Cuman begini Pak Bu, ini masalah serangan pajar nggih Pak Kades. Bu, jangan milih gara-gara amplop nggih. Kadang-kadang yang merusak negara ini kita juga Pak. Ada yang sampai pasang spanduk tidak terima yang 50 ribuan, barang-barang wis do mundak, minyak goreng mahal, beras mahal, kalau 200 ribuan saya coblos. Kita yang mental rusak itu. Ada caleg ngasih 50 ribu, cibir, pelit. Tapi cangkem yang ngomong pelit, duitnya diambil. Kan sekilit namanya Pak. Begitu ada caleg yang ngasih 100 ribu, insya Allah milih Bapak, insya Allah, nggak bisa dipercaya. Begitu ada caleg yang ngasih 200 ribu, siap saya nyoblos Bapak, mantap nih 200 ribu Pak. Begitu ada caleg yang ngasih 300 ribu, siap saya, keluarga saya semua nyoblos Bapak. Emak-emak lihat duit. Begitu ada caleg ngasih 500 ribu, apa kata mbok-mbok nih Pak? Siap, saya nyoblos Bapak, Bapak juga boleh coblos saya. Hancur. Maksud saya betapa banyak orang menggadaikan nurani hanya gara-gara uang. Jangan sampai sedemikian rupa. Cuman saya nggak melarang Bapak Ibu. Kalau saya pribadi ngambil begituan nggak mau. Ya nanti Allah marah sama saya. Kayak nggak syukur aja. Cuman di kampung saya nggak bisa dilarang Pak. Kata saya, bapak-bapak jangan ngambil money politik. Apa kata mereka? Ustadz nggak punya beras. Beras mahal. Iya juga ya Pak. Mau nggak mau diambil gih. Karena memang butuh. Tapi walaupun ngambil nurani tetap diutamakan. Baik. Selanjutnya tumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, ditarik naik ke langit dunia, langit pertama. Naiknya nggak sembarang mubeng ke langit Pak, itu ditarik.
Makanya kalimatnya urija, dinaikkan, bukan naik sendiri. Pakai apa? Pakai al-ma'arij, tangga-tangga. Jadi ada tangga dari langit ke bumi, dari bumi naik ke langit. Minallahi dzil ma'arij. Itu lewat tangga-tangga tersebut yang kadarnya itu dalam satu hari saja kana miqdaruhu khamsina alfasanah, sama seperti jarak tempuh 50.000 tahun lamanya. Sampai di langit pertama, fastaftaha Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Faputih alana, dibukakan pintu langit pertama. Fa idza ana bi Adam alaihi salam. Ketika itu saya langsung dijumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Farhaba bi wa da'a li bi khair. Adam menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Dipeluk Nabi kita oleh bapak moyang kita. Cuman ada yang aneh, kata Nabi, di sekeliling Nabi Adam banyak bayangan-bayangan hitam. Ketika beliau noleh ke kanan, beliau senyum. Begitu noleh ke kiri, beliau menangis. Nabi bertanya, man haula ya Jibril, memangnya mereka itu siapa ya Jibril? Kata Jibril, Muhammad, yang sebelah kanan itu arwah, ruh, anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga leluhur kita termasuk golongan kanan. Allahumma amin. Yang sebelah kiri Jibril, yang sebelah kiri Muhammad, itu ruh, anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Makanya noleh ke kanan tersenyum, noleh ke kiri beliau menangis. Makanya ada satu sesi Nabi kunjung ke surga, Nabi kunjung ke neraka. At-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga, kata Nabi. Begitu aku lihat di dalam surga, ternyata di surga itu rata-rata orang fakir. Inilah alasan saya tadi Bapak Ibu, petani masuk surga, pekebun masuk surga, peternak masuk surga, nelayan masuk surga. Mereka peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apa mana jadi petani di sana rezeki, cuaca panas kayak gini model. Pantesan banyak yang gosong di sini. Paling ibu-ibunya serodok bening, itu pun karena bedaknya. Jajal sudah mau jam 12 siang, bedak kecampur keringat persis kayak urapan. Makanya petani itu Pak masuk surga, kerjanya capek, kerjanya keras Bapak Ibu, tetapi hidupnya apa adanya. Yang penting cukup. Alhamdulillah. Yang berlebih bukan petani, yang berlebih itu pejabat. Kalau pengusaha lebih nggak apa-apa Pak, wajar karena usaha. Kata Nabi kan rezeki paling banyak dari dagang. Tapi yang jadi masalah itu ketika pejabat hanya memperkaya diri. Dulu kita mengganti orde baru pakai orde reformasi. Alasannya apa? Karena di orde baru KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Bukan kuliah kerja nyata, bukan ya? Korupsi, nepotisme. Kita ganti orde baru dengan orde reformasi, tujuannya untuk membersihkan korupsi. Sekarang saya tanya, ini korupsi sekarang habis apa tambah banyak? Tambah banyak Pak. Korupsi tambah merajalela. Ini masalah kita Bapak Ibu. Makanya ada anekdot ini. Anekdotnya begini, Presiden ganti cat istana negara, nender proyek. Pemborong pertama Cina. Kata Cina, saya sanggup 3 miliar untuk ganti cat. Presiden tanya, 3 miliar buat apa saja? 1 miliar untuk beli cat, yang 1 miliar buat upah yang ngecat, yang 1 miliar profit untung bagi kami. Ini Cina yang nender. Yang kedua yang nender pengusaha Amerika. Kata orang Amerika, kami sanggup 4 miliar. 1 miliar buat beli cat, 2 miliar buat upah, karena Amerika upahnya standar tinggi. 2 miliar buat upah, 1 miliar profit untung buat kami. Yang nomor 3 yang nender kontraktor Indonesia. Kata kontraktor Indonesia, kami sanggup 10 miliar. Mahal Pak. Yang Cina cuma 3 miliar, yang Amerika cuma 4 miliar, Indonesia minta harga 10 miliar. Yang menang pengusaha Indonesia. Yang mahal malah menang. Kok iso?
10 miliar, 4 miliar buat Pak Presiden, 4 miliar buat Pak Gubernur. Nah, bahasanya kan begitu kalau tendernya sama gubernur. 4 miliar buat Bapak, kemudian 3 miliar untung kami, profit kami, yang 3 miliarnya mau tak kasih sama Cina yang mengerjakan nanti. Allahu Akbar. Menang Bapak Ibu. Mau tahu nggak mengapa Indonesia ini masih melarat, belum maju-maju? Ini mental Indonesia. Cina ini kan anekdot nender umpama gubernur atau bupati. Cina ngasih gubernur, Cina sanggup cuma dihargai 3 miliar, Amerika sanggup dihargai 4 miliar. Kok Indonesia jual mahal? Pengusaha Indonesia mau 10 miliar. Tapi mengapa menang tender? Karena sudah disiapkan 4 miliar buat setoran. Apa pengusaha Indonesia juga yang ngerjain? Ternyata enggak juga. Yang mengerjakan tetap Cina juga. Makanya Bapak Ibu, sekarang kita dihadapkan dengan keprihatinan. Masih banyak di provinsi Lampung ini, ngapura nggih, ini fakta Pak. Masih banyak di provinsi Lampung ini anak SMA, SMK ijazahnya masih ditahan gara-gara nunggak SPP. Ya Pak ya. Makanya Bapak Ibu, ini negara apa? 70 tahun, 78 tahun kita merdeka Pak. Kok sekolah masih mahal? Gede bagi. Ada Pak SMK uang daftar ulang 20 juta. Ini kan luar biasa parahnya Bapak Ibu. Kita katanya negara kaya, negara merdeka, tapi fakta menunjukkan korupsi masih merajalela. Maka kalau saya terus terang Bapak Ibu, yang akan saya pilih nanti sebagai presiden dan wakil presiden yang sanggup berkomitmen memberantas korupsi. Setuju kan kira-kira? Tepuk tangan. Ya iya dong. Masalah bangsa ini korupsi Bapak Ibu. Masalah bangsa ini korupsi. Yang sanggup menggratiskan pendidikan. Saya pengen betul nanti siapapun presiden yang terpilih, hapuskan semua uang SPP, uang bangunan, uang daftar ulang sekolah, uang komite, dihapuskan semua. Setuju gak kira-kira? Tepuk tangan. Rungokno capres cawapres. Ini kan mau kita upload. Anda kan sudah enak, betul gak kira-kira? Ya kami rakyat di bawah tetap gini-gini aja. Semua kan itu kerjanya di ruang AC, anggota dewan kerjanya di ruang AC semua, ya Pak ya. Mereka enak-enakan, mau masyarakat sinar rezeki, boro-boro AC, kena kipas angin aja masuk angin, malah keroan Pak. Luar biasa. Coba kita berhitung, Istana Negara yang membiayai operasional Istana Negara siapa? Rakyat. Kantor gubernur, rumah dinas jabatan gubernur bupati yang membiayai siapa? Rakyat. Yang bayarin AC-nya, bayarin listriknya, makan minumnya Pak, mulai dari terasi. Tahu terasi? Kata orang Lampung, delan caluk. Menteri caluk, delan terasi. Di Istana Negara, di kantor gubernur, di rumah dinas gubernur, di rumah dinas bupati, semua rakyat yang membiayai. Mereka turun ke lapangan pakai mobil dinas. Yang beliin mobil dinas siapa? Rakyat. Pakai pengawal, yang bayar pengawal siapa? Rakyat. Ini yang harus dipikir oleh pejabat, bukan rakyat yang terima kasih sama pemerintah. Pemerintah harus terima kasih sama rakyat. Tepuk tangan lagi. Ya, ya, itu kan duit rakyat Pak. Makanya begini, kalau kata Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK, dari sektor pertambangan saja kalau nggak dikorupsi, per kepala dapat 20 juta sebulan. Nggak usah kerja itu, per kepala 20 juta sebulan. Mulai dari anak yang baru brojol lahir sampai mbah-mbah yang tinggal ngap-ngap aja, nggak bisa bangun lagi. Andai kata nggak dikorupsi, maka kita butuh pemimpin yang betul-betul berani memberantas korupsi. Mudah-mudahan Allah takdirkan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Balik lagi Bapak Ibu, wattola'tu fil jannati, tak ulangi, wattola'tu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku sempet, kata Nabi, nengok-nengok ke neraka, nggak masuk Pak, gosong kalau masuk.
nengok-nengok ke neraka begitu dari jarak jauh. Cuma Nabi kaget, ternyata di neraka isinya ibu-ibu semua. Aktaro ahlihan nisa, sebagian besar penghuninya perempuan. Tapi kayaknya ibu-ibu sinar rezeki ini bakal masuk surga semua lah. Saya ini yakin betul Pak, wanita-wanita Indonesia masuk surga semua. Karena mengapa? Wanita Indonesia adalah wanita paling tangguh sedunia internasional. Gimana nggak tangguh? Walaupun punya suami hidung belang mata keranjang, udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan, mau dibuang saya nggak dibuang, menyakitkan. Walaupun suaminya ganjen, kerjaannya cewekan, istri tetap setia demi anak-anak. Betul nggak Bu? Tepuk tangan buat ibu-ibu. Ibu-ibunya pokoknya masuk surga semua. Coba kalau nang Amerika, nang Australia, nang Eropa, suami pacaran, bini mbales pacaran. Suaminya selingkuh, bini ikut selingkuh. Lo bisa, gua bisa, kata bininya. Suaminya cewekan, bini cowokan. Ngebales Pak. Wanita Indonesia yang bertahan demi anak-anak nggak apa-apa. Walaupun hati dilara-lara, demi anak-anak tetap bertahan. Tapi awas ya Pak, jangan suka gangguin istri orang Pak. Kan ada pepatah orang di medsos, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajal kalau nggak percaya, dibacok orang. Di Madura istri orang diganggu, dicarok dengan macam-macam, selesai kelar hidupnya. Jadi balik lagi, wanita Indonesia itu tangguh sekali. Tapi ibu-ibu harus tahu mengapa perempuan banyak masuk neraka. Satu sebabnya karena perempuan melawan suami. Wanita paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, taat suami. Kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, gampang Bu, melawanlah sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Ibu-ibu ini walaupun kerudungnya panjang, nanti nyengser di tanah, nyapu halaman gak pakai sapu lagi, pakai kerudungnya itulah. Berangkat ngaji tiap hari, khatam Quran seminggu sekali, sholat 5 waktunya tertib, tahajud saban malam, tapi penyakitnya cuma satu, melawan suami. Tidak akan mendapatkan tiket ke surganya Allah. Kemudian yang ketiga, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena kurang syukur dengan suami. Bu, kalau ibu-ibu pengen masuk surga, tak ajarin ge, jadilah istri yang bersyukur. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Ya lagi pula begini sih Pak, istri memang harus syukur nggih, harus syukur. Tapi suami kan nggak boleh pelit, iya nggak Bu? Sekali-kali panggil istri, Mama, meriki Mama, enten nopo Papa. Ya sekali-kali gaya di sinar rezeki itu ganti panggilan Pak Im, Bapak kali Ibu. Sekarang kita zaman sudah modern, Mama Papa. Mengko Papa, Mama sedang membersihkan tetong. Dilembut-lembutin, drama dikit, istri datang, enten apa Papa? Lenggah Mama. Rogoh kantong kanan Pak, agak seret. Banting langsung 15 juta. Jelek. Ini duit apa Papa? Ini duit belanja Mama. Gue tuku beras, tuku apa, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan motor, bayar arisan, cicilan seragam pengajian. Cukup Mama? Ya cukup Papa.
malah enten turahe. Nah nek turah simpen kalih mama, disimpen, dihemat-hemat, itu suami yang baik. Istri suruh nyimpen duit, nggak diambil lagi walaupun bersisa. Istri ngekep 15 juta mau nyimpen ke kamar, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi pak kantong kiri, ambil lagi 15 juta. Jeleker, ini uang apa lagi papa? Ini spesial bonus untuk mama. Capek mamah masak, capek mamah ngerumat papa, ngurus anak-anak, ambil 15 juta, mangkatan karang mama, bambu kuning, mall bumi kedaton, transmat, jangan pulang kalau nggak habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta, mau nggak bu? Ngimpi kok judul langit lah bu. Tapi kalau ada kasih ya pak, kalau ada nggak segitu nggak apa-apa, yang penting kasih, jangan pelit. Karena ibu-ibu ini pak paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ya pak ya, tepuk tangan. Rasain tuh bapak-bapak. Ada nggak yang kayak gitu? Mana? Tunjukin sama saya. Pelitnya naudzubillah. Kalau ada istri pasti nerimo. Karena wanita Indonesia adalah wanita paling bersyukur. Cuman saya perlu ingatkan buat membantu kerja Pak Kades ya bu. Masyarakat zaman modern ini sakjane sudah kaya-kaya. Buktinya semua rumah punya motor. Ya Pak ya? Semua rumah punya motor. Susah nyari rumah nggak punya motor sekarang Pak. Semua rumah punya motor, punya mobil. Cuman begini Bapak Ibu, kita ini kaya-kaya, tapi mentalnya yang masih miskin. Buktinya rumahnya sudah beton, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Berarti bener. Ini soal mental Bapak Ibu. Ini soal mental sebetulnya. Mestinya kan kalau sudah begitu rumungso nggih, ada yang lebih susah kan? Ya sudah ngomong sama Pak Kades, Pak Kades, usulkan saya nggak mau lagi menerima PKH. Gitu dong. Karena Pak Kades kan beban mental, mau dicabut dihapuskan dia protes, harus ngusul. Bahkan begini, yang sudah suge-suge ingat, kalau Pak Kades bagi bansos tolak, yang suge-suge itu. Kalau Pak Kades bagi BLT tolak. Mohon maaf Pak Kades, kami nolak bansos, nolak BLT karena kami sudah sugih sekarang. Tepuk tangan. Iya dong, harus begitu konsepnya, mental kaya Bapak Ibu. Harus begitu, jangan bermental miskin. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya kan pernah cerita kemarin pas muslimat kan, kulon biyen ceramah nang sinar rezeki ini ya sejak ya punya sepeda. Sejak punya sepeda, sejak masih kuru. Sekarang hamil saya 7 bulan. Cuman gak lahir-lahir. Makanya saya sekarang malas ceramah sambil berdiri. Nongol. Kalau duduk begini tersumputkan sementara. Jadi sedemikian rupa Pak saking ya. Dulu saya numpak sepeda tinggal masih ngontrak. Itu saksi nyatanya Pak Ustadz Miftah nih, Pak Ustadz Miftahuddin, saksinya. Beliau saya dari gue sepeda, ngontrak diusir-usir. Saya masih ingat betul Bapak Ibu, saya dikasih motor itu begini Pak, orang kasihan, Ustadz ngajar ngaji kok numpak sepeda, apa nggak capek? Olahraga kata saya. Apa nggak kebeli bawa motor? Nggak sanggup. Besoknya dia datang Pak, bawa duit 1 juta, pikir dia gede kali ya, 1 juta. Ini Ustadz buat DP, nanti Ustadz silahkan nyicil sendiri, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf Pak Haji, bukan tidak menghargai pemberian, ini sebetulnya kebalik. Mestinya saya yang nge-DP, Pak Haji yang nyicil. Kalau Pak Haji yang nge-DP, saya yang nyicil, suatu hari nanti ketarik leasing nih motor. Karena ngukur badan Pak, nggak sanggup saya nyicil itu, nggak sanggup. Kecewa dia Pak. Ya udah kalau nggak mau rezeki kata dia, saya di kantong.
Sebelum dia beranjak nggak berubah pikiran Pak Ustadz. Enggak, kata saya nggak sanggup nyicil. Pulang dia. Saya nggak kecewa, karena saya yakin betul waktu itu kalau saya nyicil pasti ketarik isi. Karena ekonomi memang susah betul Bapak Ibu. Ya tanya Pak Miftah kalau tidak percaya itu. Sejarah itu nyata. Hari Senin Pak Haji nelpon, Pak Ustadz sudah mandi? Belum, kata saya. Nggak usah mandi lah, wudhu aja, kata dia. Wudhu ke mana? Datanglah ke PT Tunas Dwi Pamatra. Nah, dealer motor nih kumat. Motor nih, bener Bu. Nolak DP sampai di sini apa kata dia? Maaf kemarin saya tersinggung sama Pak Ustadz. Ternyata saya salah ngasih DP, kata dia. Ini nggak pakai DP, ambil tapi jangan yang mahal-mahal. Saya tanya sales, Mas, kata saya yang paling murah mana? Ini Pak, mereknya Honda Fit X. Suprafit udah habis itu Pak, jaringan. Kebayangkan tahun itu, tahun 2008 loh Bu. Saya melarat bener saya itu, belum lama belum. Itu motor Suprafit udah habis Pak, tinggal Fit X. Dibayarin oleh Pak Haji 10.500.000. Kata salesnya, Ustaz mohon alamat rumahnya, motor kami mau antar. Jangan diantar. Ini motor tak tumpah dewe, kata saya. Ngapain diantar? Seumur-umur belum pernah punya motor Pak, tiba-tiba dikasih motor, alangkah senengnya. Dikasih jaket, dikasih helm, begitu starter keluar ke jalan raya. Disitulah saya merasa menjadi manusia paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya mobil, terserah orang punya Fortuner, terserah orang punya Innova, yang penting saya punya Fit X. Itulah Fit X yang pertama kali saya bawa ceramah ke Sumber Jaya Sinar Rezeki ini. Dulu yang pertama saya ke Sinar Rezeki pakai motor Fit X. Nah itulah motor dikasih Pak Haji Khairuddin buat inventaris ceramah. Mulai Bapak Ibu ngisi keluar siaran di radio biolik yang dulu bisikan Kobu Listener, ingat kan? 7 tahun lebih saya kan siaran nang radio biolik, kemudian ceramah di kantor pemerintahan. Akhirnya dikasih riwet umroh. Ustadz mau umroh? Mau dong, tapi kurang satu persyaratan. Pak apa? Surat keterangan tidak mampu. Nah itu masalahnya. Kata saya, Pak boleh nggak usah pakai surat ini? Nggak bisa, ini syarat. Lo ngapa emangnya? Saya kalau pakai surat keterangan tidak mampu dan surat ini diarsipkan lama, takut permanen nggak mampunya nanti. Saya kan masih muda waktu itu Pak, masih umur 26-27. Saya kan pengen kaya juga. Nggak jadi gara-gara surat keterangan tidak mampu Bapak Ibu. 3 bulan kemudian dilunasi, saya langsung transfer 35 juta mangkat haji. Alhamdulillah, itulah sejarahnya saya bisa berangkat haji Pak, gara-gara nolak umroh. Disitulah saya yakin betul, walaupun kita nggak dapat bantuan pemerintah, nggak urung rezeki dari Gusti Allah. Ingat gak? Yang nggak dapat bansos jangan ngamuk sama Pak Kades. Yang nggak dapat BLT, rezeki bukan dari pemerintah, rezeki dari Allah yang Maha Kaya. Betul apa betul? Makanya Pak, pas konversi minyak tanah ke gas tahun berapa tuh lupa saya ya. Pas konversi itu saya datang ke Pak RT. Pak RT, gas saya mana? Kompornya mana? Kok saya nggak dapat bagian? Kan dibagi gratis. Apa kata Pak RT? Pak Ustadz niku ngontrak di sini. Warga asli sini yang dapat. Kalau cuma ngontrak nggak bisa, saya dimarah orang. Terus Pak RT gimana biar saya dapat? Jenengan ke kelurahan dulu minta surat keterangan tidak mampu. Surat lagi Pak. Saya kan pantangan baca surat itu. Bukannya sok kaya takut permanen. Ya sudah kata saya, mumpung minyak tanah stoknya masih banyak, belinya agak banyak, soalnya dicicil, dikumpulin 150, 100, kumpulin cukup 750.000. Beli tabung gas yang 12 kg, kalau nggak salah waktu harganya 550.000, langsung beli kompor yang 2 tuh, jadi 750. Makanya saya kemudian sejak ganti minyak tanah ke gas,
sampai detik ini belum pernah pakai tabung subsidi. Enggak urun dapat rezeki Pak, ada rezekinya. Makanya mohon ngapura ibu-ibu yang sok kaya, sosialita. Kalau seneng pakai ngetatnya, sampai Pak Kades nggak ngedip lagi. Pakaian ngetat, mukanya pakai skincare, pamer di Facebook sampai pengot-pengot. Mulut dipengot-pengotin, gaya sosialita buat grup arisan. Nang grup arisan manggil temennya jeng. Saat niki arisannya terpundi jeng. Nang ngomeh jeng asuti. Jang jeng jang jeng jang jeng jang jeng. Ini yang jang jeng jang jeng sok sugih sok kaya itu. Coba lihat di dapur, tabung gas warna hijau. Ada tulisan warna putih, hanya untuk masyarakat miskin. Tepuk tangan lagi. Ya biar sadar hidup kita ini. Jam setengah 12 ini. Dikit lagi, kita harus bermental kaya, Bapak Ibu. Jangan mau bermental miskin. Yakin percayalah rezeki dari Allah. Kalau bakal sugih ya sugih. Yang penting barokah. Rezeki banyak juga, kalau nggak berkah juga nggak nikmat. Betul betul. Nabi naik ke langit yang kedua, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi salam. Naik ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah. Kemudian kami dibawa naik ke langit yang ketujuh. Fafutih alana, dibukakan pintu langit yang ketujuh. Fa idza Nabi Ibrahim alaihi salam, jumpa dengan Nabi Ibrahim musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, dalam keadaan beliau menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Pak adalah tempat yang lebih besar daripada bumi, bahkan lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Saking lebarnya. Dari Baitul Ma'mur, tsumma dzahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian saya, kata Nabi, dibawa ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Nabi dibawa naik ke Mustawa sendirian, gak ditemani oleh malaikat Jibril. Di Mustawa beliau duduk iftiras, duduk tasahud awal, tidak berani ngangkat kepala. Makanya kalau sholat kepala jangan ngedongak, kepala nunduk, lihat tempat sujud, atau lihat tangannya. Kalau kita duduk tasahud Pak, nunduk. Nabi mengucapkan at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Makanya kalau menghadap Allah jangan ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah, melunjak itu Pak. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Assalam itu ya Allah sendiri. Makanya jangan mengucapkan assalamualaikum sama Gusti Allah, melunjak namanya. Assalamualaikum hanya untuk manusia. Allah menjawab ucapan Nabi tadi, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Gusti Allah. Makanya Bapak Ibu, nek salat atahiyat begitu mengucap assalamualaikum, tekadkan itulah ucapan Allah. Maka kalau jenengan lagi salat mengucap assalamualaikum dengan tekad menyalin ucapan Gusti Allah, maka jenengan diharamkan selamanya dijilat oleh api neraka. Allahumma amin. Ingat ya Pak, nanti kalau jenengan mau masuk neraka, nanti dulu Gusti Allah, ada apa? Saya kayaknya nggak pantas masuk neraka. Lu ngapa? Cari ini Suparman Abdul Karim pas ceramah nang sinar rezeki, kalau ngucap nih kalimat nggak pantas masuk neraka. Oh, pinter kamu, kata Allah. Sudah masuk surga sana. Allahumma amin. Jangan lupa ya Pak, kalau mau masuk neraka begitu. Begitu dalam neraka, dalam surga kok Ustadz Suparman Abdul Karimnya belum ada ya? Pak Yai Suparmannya mana? Nah, kalau belum ada saya Pak, balik lagi. Gusti Allah, Pak Yainya belum ada. Ajak saya juga masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Lantas Nabi menjawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita ini madhab Syafi'i alias Syafi'iyah,
Para yai sudah mengajarkan kepada kita illallah ngangkat. Ini Imam Syafi'i. Kan ada 4 macam. Imam Hanafi begini, la ilaha illallah turun, nggak digenggam Pak. Kalau Imam Hanafi nggak digenggam. Kalau kita baca di Mizan Kubro kan jelas itu. Fikih 4 madhab ya, Rahmatul Ummah, fikih 4 madhab. Imam Hanafi begini, angkat dikit, nafi la ilaha, angkat, isbat illallah turun. Itu Imam Hanafi. Pengikut terbanyak kedua Imam Syafi'i, terbanyak kedua pengikutnya. Illallah ngangkat, illallah ngangkat. Cuman ada 2 macam, ada yang dari awal menghampar, ada yang dari awal sudah ngegenggam. Tapi illallah ngangkat. Tangan, jempol tangan ketemu jari tengah. Pendapat terbanyak ketiga Imam Hambali. At-tahiyat udah ngangkat, dari at-tahiyat udah ngangkat. Ini Imam Hambali. Kalau cara Indonesianya tuh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, dari ilallah udah ngangkat, dari at-tahiyat udah ngangkat. Itu Imam Hambali. Yang paling dikit pengikutnya yang nomor 4, Imam Malik. Imam Malik niku diangkat, digerakkan ke kanan ke kiri. Tak, 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 tak. Cuman Imam Malik, coba kita baca di Mizan Kubro, Imam Malik niku katanya kan kanan kiri. Cuman saya bingung sekarang kok bukan kanan kiri, atas bawah. Ada yang muter-muter, wer. Ingatnya dulu, ini anak-anak Unila itu banyak dulu yang begini-begini. Anak Unila. Kalau anak IAIN mah enggak, karena anak IAIN banyak anak pondok soalnya. Muter-muter. Enggak, kalau begini-begini saya takut saja kalau ketutupan sarung, Pak. Apa kata orang kalau ketutupan sarung? Ini hati-hati Bapak Ibu. Menurut peta radikalisme terorisme, Lampung Selatan ini, Jati Agung ini Pak, wilayah rentan terhadap tempat nyumputnya kelompok radikal. Kan begitu. Ada gembong teroris di sini Pak yang sudah bebas, belum mau setia NKRI dalam penguasaan Densus 88. Ada Khilafatul Muslimin bikin kampung khilafah di Jati Agung ini Pak. Itu yang tempur sama saya kemarin itu. Jadi sampai aneh juga, mereka sebel sama saya, tapi pas mereka taubat, saya yang diminta ceramah Pak. Ya udah tak ceramahin aja. Kita hati-hati zaman sekarang. Jati Agung paling rentan sebagai tempat nyumput. Karena apa? Jati Agung ini masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu ewuh pakai ewuh Pak. Udah tahu ini aliran sesat Mas, nggak enak lah. Nggak enaknya itu Bapak Ibu. Mulai sekarang jangan nggak enakan Pak Kades harus tegas sebagai pemerintah. Minta dukungan kali Pak Yai kita. Minta fatwa kali Pak Yai, Pak Kades, Pak Camat, tegas. Tegas itu begini Pak. Kalau ada kelompok Wahabi bin Wahaboy, tahu Wahaboy? Wahabi bin Wahaboy alias Wahabrut, itu mau bikin masjid saja jangan dikasih izin. Jangan dikasih izin. Mereka pengen bikin masjid Bantuan Timur Tengah. Nama masjidnya Masjid Abu Bakar Siddiq. Pakai nama sahabat ya Pak, pinter mereka itu. Jangan dikasih izin. Karena ngapa? Menurut fikih saja Bapak Ibu, nggak boleh mendirikan masjid kalau nggak diizinkan pemerintah. Nang Arab Saudi, 21 negara Arab bikin masjid nggak izin pemerintah, dibuldoser. Ya, dan kita ini kan nggak kurang-kurang masjid, gimana begitu? Jumlah masjid nang Indonesia ini 800.000 masjid lebih nang Indonesia nih Pak. Masjid terbanyak sedunia internasional. Yang paling banyak di Indonesia itu Jawa Barat, ranking 1. Ranking 2 Jawa Tengah. Ranking 3 Jawa Timur. Ranking 4 Sulawesi Selatan. Ranking 5 Lampung. Terbanyak nomor 5. Kalau pondok pesantren ranking 1 Jawa Timur. Ranking 1 Jawa Barat kalau pondok pesantren. Ranking 2 Jawa Timur. Ranking 3 Jawa Tengah. Ranking 4 Banten. Ranking 5 Nanggur Aceh Darussalam. Ranking 6 Lampung. Kalau NU Pak, NU ranking 1 PWNU Jawa Timur. Ranking 2 PWNU Jawa Tengah. Ranking 3 Lampung. Tepuk tangan Lampung. Ngapura Pak, Jawa Barat, Banten, Palembang kalah sama Lampung. Ranking 3 loh NU Lampung nih. NU nya sehebat Lampung nih, kok masa Wahabi bebas.
Kalau di Arab Bapak Ibu nggak boleh bikin masjid tanpa izin pemerintah. Hitung di Arab Saudi, jumlah masjid nang Arab Saudi cuma 98.000. Bandingkan Indonesia 800.000 loh Pak, nggak kurang-kurang masjid. Dan di Arab Saudi ada orang bikin masjid nggak izin pemerintah langsung didosa, masjid dirar. Maka nggak salah kalau di sinar rezeki ada orang Wahabi mau bikin masjid, jangan diizinkan. Cocok atau cocok? Tepuk tangan, tepuk tangan. Cuman karena kita di negara demokrasi, Pak Kades berani kalau rakyatnya ngedukung. Makanya butuh dukungan. Karena begini Bapak Ibu, kalau pemerintah nggak didukung Pak, dia nggak mau didemo orang. Makanya warga harus kompak, urus urusan begini harus kompak agar negeri kita ini aman dan damai. Lihat Timur Tengah Pak, gara-gara Wahabi berkuasa perang nggak selesai-selesai. Yang paling cocok di dunia internasional ini cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah sebetulnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berhasil mendamaikan Indonesia Raya tercinta. Cuman kalau yang mau bikin masjid itu Muhammadiyah Pak Kades izinkan. NU dan Muhammadiyah itu sama, cuman beda-beda dikit kok Pak. Kalau Muhammadiyah niku Mbah Yai Ahmad Dahlan, kalau NU Mbah Yai Hasyim As'ari, sama, satu guru satu ilmu, sama Bapak Ibu. Cuman tetap diwaspadai kalau dia hanya berkedok Muhammadiyah. Kenyataannya dia Wahabi Salafi Takfiri. Baik, lanjut dikit lagi. Setelah itu fa'auhallahu ta'ala anayya khamsina sholah. Allah wahyukan kepada saya, kata Nabi, 50 sholat. Nah ini tawar-tawar, singkat cerita tinggal 5 waktu sholat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa sholawatin, sesungguhnya dari 50 itu adalah 5 waktu sholat. Likulli sholatin ashrun, satu sholat nilainya 10, fadzalika khamsuna sholat, maka jumlahnya sama dengan 50 juga. Maka janji Allah, barang siapa yang menjaga 5 waktu sholatnya, alaihinna liwaktihinna, pada waktu-waktunya, adkhaltuhul jannah, ku masukkan dia ke dalam surga. Maka puncak dari mau'idhah pada kesempatan kali ini adalah yuk kita jaga sholat. Islam itu enggak muluk-muluk. Sholat itu paling lama cuman 5 menit. Gitu begini. Kalau kita bacanya singkat-singkat, suratnya yang pendek, yang penting tumakninahnya dapat, ya paling banter 2 menit Pak. Maka jangan malas sholat. Jangan kayak kata orang sholat zuhur mepet asar. Asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Bapak-bapak niat subuhnya begini, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lah kok qodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Ibu-ibu nyusul usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan dan kawanan lillahi ta'ala. Lo kok kawanan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Nanti anak jenengan niru apa kata anak, usalli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Jaga 5 waktu sholat, hidup dunia barokah, di kuburnya bahagia, akhiratnya masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian saja dulu dari saya. Sudah makin siang makin panas. Mudah-mudahan ini semua barokah. Mudah-mudahan kita semakin mempererat sambung tali silaturahim dan saling menguatkan kekeluargaan satu sama lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.